Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan saya akan langsung menuju ke Mas Jerry kembali. Mas Jerry, kalau Anda katakan tadi ada fakta-fakta yang ternyata ini bisa sebagai celah begitu ya, adanya rawan kecurangan, terutama untuk yang PPLN di luar negeri. Apa saja itu faktanya? Iya, saya kira kalau kotak suara itu di PPLN dan di dalam negeri juga sama ya, di luar negeri dan dalam negeri juga sama. Banyak kasus yang terjadi di pemilu sebelumnya misalnya, penggantian isi ya, penggantian isi kotak suara dengan dengan surat suara, ditambahkan surat suara, diganti C1-nya dan lain-lain, sehingga komposisi perolehan suaranya itu menjadi berbeda gitu. Nah, ya praktek seperti ini memang terjadi ya. Dan itu banyak ditemukan pada pemilu sebelumnya. Iya, dalam pemilu sebelumnya. Karena kan begini sebetulnya Mbak, di KPU sekarang ini, bukan sekarang, dalam proses rekapitulasi di kecamatan dan kabupaten kota, biasanya banyak calo. Nah, calo ini akan melihat partai yang tidak mungkin masuk lagi atau tidak mungkin dapat kursi, kemudian dia akan datang ke partai itu atau caleg itu, kemudian menawarkan kepada caleg-caleg lain. Nah, biasanya Mas Sigit, orang-orang calo-calo ini punya channel ke dalam. Mungkin bukan komisioner KPU, tapi orang-orang sekretariat juga banyak bermain dalam konteks perubahan surat suara ini. Ada oknum begitu yang bermain ya? Saya kira ya. Anda katakan tadi ada modus seperti mengganti atau menambahkan surat suara yang ada di dalam. Artinya ini juga harus mengganti C1 dong ya? Betul. Nah, kalau untuk hal ini mungkin KPU ada yang solusi untuk pemilu saat ini apa? Ini kan bicara tentang metode pengamanan hasil pemungutan suara di dalam negeri. Nah, sama dengan di luar negeri sama mungkin ya. Metode kita melakukan banyak inovasi untuk memastikan integritas hasil penghitungan suara. Apa saja? Yang pertama adalah bahwa hasil penghitungan suara di TPS itu ada salinan yang dibagi kepada semua saksi, baik itu saksi parta maupun kepada DPD saksinya yang hadir. C1 itu? Hasil berita acaranya. Lalu yang kedua, saksi bisa memfoto, mendokumentasikan. Boleh ya? Boleh ya, mendokumentasikan C1 plano. Itu dua. Yang ketiga, ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS, di tingkat desa itu, C1 plano yang digunakan untuk menghitung di tingkat TPS itu dibuka kembali. Harus dibuka kembali. Jadi ketika dibacakan bisa langsung mengontrol hasil C1 plano itu. Kalau dulu tidak. Nah, ini yang membuka peluang. Yang keempat yang dilakukan adalah selain KPPS itu mengirimkan hasilnya ke PPS, hasil berita acara itu ke PPS, juga menyampaikan langsung kepada KPU Kabupaten Kota melalui KPPS, melalui kecamatan. Nah, disinilah kemudian hasil dari apa yang disampaikan oleh KPPS ini diupload ke website KPU. Jadi ada banyak cara yang digunakan oleh KPU untuk menjamin integritas hasil. Belum lagi dokumentasi dari formulir yang ada untuk penghitungan suara itu juga diberikan hologram. Ada di C1 ada hologramnya begitu untuk sekarang ya. Yang susah untuk dipalsukan. Gitu. Jadi ini ada multi langkah yang dipakai oleh KPU untuk memastikan integritas hasil pemungutan suara. Pengamanan berlapis begitu Mas ya. Sekali. Baik, kalau begitu tapi Mbak, bisa saya potong sebentar? Bagaimana Mas? Betul, saya kira KPU melakukan banyak sekali terobosan ya untuk mengamankan suara. Nah, hanya problemnya begini, sejauh mana ini dipahami oleh KPPS? Ini menurut saya menjadi problem. Apakah dia akan berjalan mekanisme ini sesuai dengan yang diskenariokan oleh KPU? Tidak segampang itu gitu. Jadi proses implementasi di lapangan itu punya kerumitan sendiri. Apakah sudah ada sosialisasi begitu ya kepada petugas di ini problem yang menurut saya agak serius ya. Tetapi juga yang menjadi masalah mungkin distribusi logistiknya saat ini seperti apa? Apakah sudah rampung semua juga begitu ya? Itu juga satu problem. Ya, ini juga terkait pengamanan tentunya. Untuk Pak Boy mungkin bisa menjawab mengenai hal ini. Bagaimana sejauh ini pengamanan yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian terutama untuk bisa mendistribusikan logistik dengan aman semuanya sampai dan tepat waktu begitu Pak Boy? Iya, pada prinsipnya tugas pendistribusian logistik pemilu itu adalah dilakukan oleh KPU. KPU, betul. Dan kita dalam konteks ini adalah memberikan jaminan keamanan
bahwa proses distribusi itu dari tempat-tempat yang ditentukan oleh KPU bisa sampai kepada lini terdepan, sampai tentunya kepada TPS nanti, di mana tentu perangkat-perangkat KPU dan KPPS juga di sana ada unsur linmas ya, yang oleh karenanya kita melakukan langkah-langkah pengawalan, monitoring situasi terkait dengan keamanan dari kotak suara dan surat suara. Itulah yang sudah juga kita persiapkan, dan khusus untuk di tempat pemungutan suara sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolri, kita tanggal 8 itu sudah berada di lokasi TPS-TPS ya, yang berada di seluruh Indonesia. Jadi petugas kita dari sebelumnya sudah ada ya. Tanggal 8 jam 00 itu diharapkan sesuai dengan perintah itu sudah berorientasi di wilayah tugasnya di TPS. Berapa personil di setiap TPS, Pak Boy? Jadi ada pola pengamanan yang berbeda dari tiap TPS ya. Ada yang sifatnya TPS yang kategori aman, rawan 1 dan rawan 2. Di kategori aman itu tentunya di sini petugas Polri, 2 petugas Polri itu bisa melakukan pemantauan sekitar 5 TPS. Jadi dengan melakukan berpatroli rutin ke lokasi-lokasi tersebut. Demikian juga yang lokasi rawan 1 itu 2 personil Polri itu bisa melakukan pengawasan terhadap 2 TPS, dan bahkan yang rawan 2 itu 2 personil Polri di 1 TPS, tidak kemana-mana dia. 2 di 1 TPS. Untuk yang rawan tingkat paling rawan 2 ya? Iya. Tingkat paling tinggi rawan 1? Rawan 2. Rawan 2 ya? 2. Jadi itulah yang sudah ditetapkan pola pengamanan ini, sedangkan di masing-masing TPS itu ada unsur linmas ya, yang bersama dengan KPPS, dan di sanalah kita melakukan mobile patroli secara terus-menerus, mulai dari jam hari pelaksanaan itu kan sesuai ketentuan kan jam 7 sampai 13 adalah hari pencoblosan, kemudian dilanjutkan penghitungannya sampai dengan sore. Baik, ini juga terkait dengan sejumlah daerah wilayah yang juga sudah dikatakan beberapa hari yang lalu juga TNI sudah merilis beberapa atau peta wilayah-wilayah yang rawan begitu ya. Ini dia akan kita saksikan sejumlah daerah di tanah air akan menjadi titik konsentrasi pengamanan karena memiliki potensi konflik yang cukup tinggi. Berikut ini beberapa wilayah yang memiliki catatan sebagai daerah rawan konflik dengan sejumlah kasus yang terjadi selama tahun 2013 hingga April 2014. Ada 6 daerah yang memiliki catatan paling tinggi terjadi peristiwa konflik hingga memakan korban jiwa. Yang pertama adalah Papua. Selama 2013 hingga 2014 ada 24 peristiwa dengan aksi merusak dan membakar rumah, mobil, serta sepeda motor. 59 orang meninggal, 3 diantaranya anggota polisi dan 9 TNI. Korban luka 29 orang termasuk 3 polisi dan juga 4 TNI. Di Jawa Barat ada 24 peristiwa dengan aksi membakar mobil dan sepeda motor. 29 orang meninggal, 23 orang terluka, dan 10 diantaranya adalah anggota polisi dan 1 TNI. Daerah rawan yang ketiga kita akan lihat yaitu DKI Jakarta, ada 18 peristiwa di mana korban meninggal adalah 12 orang, 23 orang terluka, dan diantaranya ada 3 orang polisi. Sementara untuk daerah rawan konflik selanjutnya adalah kita akan lihat yang keempat yaitu di Sumatera Utara. Ini juga menjadi wilayah rawan konflik dengan 10 peristiwa. Yang paling besar pembakaran bangunan lembaga pemasyarakatan atau lapas, 21 orang tewas dan 26 orang terluka. Itu di Sumatera Utara. Kemudian selanjutnya juga yang menjadi daerah rawan konflik yaitu di Sulawesi Selatan, di mana terjadi 10 peristiwa yang mengakibatkan 8 orang meninggal dan 28 orang terluka. 17 orang diantaranya adalah polisi. Selanjutnya adalah di Jawa Tengah, di mana tercatat 10 peristiwa yang diwarnai aksi membakar mobil dan juga sepeda motor, 7 orang meninggal dunia dan 46 orang terluka. Dan yang terakhir adalah di daerah Aceh, ini juga menjadi daerah rawan konflik, di mana tercatat 77 peristiwa selama tahun 2013 hingga 2014, 27 peristiwa terjadi selama Maret hingga April ini dengan aksi mulai dari pengerusakan hingga pembunuhan. 4 orang meninggal dan sedikitnya 39 orang terluka. Ya, itu dia beberapa daerah nampaknya juga harus menjadi perhatian khusus bagi polisi, terutama Pak Boy ya, seperti di Aceh dan juga di Papua. Apakah ada perlakuan khusus di daerah-daerah ini? Ya, memang di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, kita telah
menempatkan sejumlah personil ya, baik itu yang berasal dari Polda, Polres setempat, juga tentu ada perbantuan dari Mabes Polri sendiri. Jadi ini sudah menjadi tugas kita dalam upaya mengelola kondisi-kondisi yang terjadi seperti di Aceh maupun di Papua ya, dan daerah-daerah lainnya. Tetapi begini ya, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa upaya untuk mewujudkan suasana yang kondusif itu tidak juga serta-merta dari hasil pemolisian saja, tapi juga dilandaskan adanya suatu komitmen yang kuat dari masyarakat kita bahwa dalam proses demokrasi itu harus damai, karena kan ini pilihan civil society ya dalam bernegara, dan oleh karena itu kita harus melibatkan peran serta masyarakat, para tokoh elit politik untuk meyakinkan para konstituen dan masyarakat bahwa kita harus damai dalam berpemilu, karena kalau tidak berarti mencederai proses demokrasi itu sendiri. Harus ada kesadaran oleh itu secara bersama-sama ya. Baru setelah itu kita akan berhadapan orang-orang yang memang dengan sengaja ya berkeinginan memprovokasi keadaan dan tidak ingin pemilu itu sukses. Betul. Itu nanti tentu porsi daripada petugas untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan, deteksi dini, dan langkah-langkah penegakan hukum. Tetapi kita harus mengajak masyarakat untuk memiliki suatu kesadaran yang baik di dalam berdemokrasi. Benar. Baik. Mas Jerry, nanti kita juga akan membahas bagaimana mengenai partisipasi pemilih pemula begitu ya. Nanti akan kita juga memantau bagaimana juga dengan situasi di Yogyakarta jelang pemungutan suara yang tinggal 3 hari lagi bersama rekan kami dari Yogyakarta langsung. Nanti tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.